background depan yang ada ilalangnya, jadi bukan background belakang yang ilalang. Oh. Halo lur, selamat datang di channel Bus Truck Indonesia. Saat ini saya berada di AIS BSD untuk mencoba truk Axor Euro 4 yang akan diluncurkan oleh Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Di sini ada beberapa truk Axor yang bisa dicoba di medan on-road maupun juga di medan off-road. Saksikan terus tayangannya. Berkesempatan 2 kali putaran ya. Ah iya. Ini saya dulu nanti sekali, setelah itu bapak boleh 2 kali. Oke, ini di Prayoga. Kita ada di Axor 1623 rigid ya. Betul, rigid. Jadi sebetulnya mobil ini umumnya dipakai untuk biasanya wingbox. Wingbox, oke. Ya. Jadi di sini mungkin nanti di sini ada beberapa tempat tes ya, untuk speed. Jadi di situ saya bisa menggunakan limiter atau cruise control. Oke. Kalau limiter kan membatasi ya. Bapak ingin 40 km per jam terus, Bapak mau bejek sebanyak nggak akan ngegas. Nggak akan nambah dari 40. Oke. Untuk cruise control sendiri, Iya. sebetulnya adalah nginjek gas tanpa menggunakan pedal. Iya. Hanya tombol. Itu terserah teman-teman driver nanti. Itu mulai dari kecepatan berapa bisa cruise control? 15, di atas 15. Oke. Betul. Tapi nanti untuk karena kesempatan saya cuma sekali, saya hanya review sedikit dan nggak banyak ya. Nanti saya bisa saya ngebut dulu. Nanti kesempatan Bapak coba boleh Bapak punya lebih banyak waktu nanti. Iya. Jadi di sini kita akan mencoba apa aja? Nanti kita akan coba limiter ya. Limiter Ataupun cruise control. cruise control. Kemudian nanti zigzag, di tempat zigzag nanti sebetulnya kami ingin menunjukkan bahwa radius putarnya lebih luas, lebih besar. Iya. Beruntung Bapak bisa naik yang panjang, Iya. jadi tahu zigzag tuh Walaupun putaran panjang steep. dia masih bisa putarannya sempit ya. Nah, Jadi cuma patah. ya nanti di zigzag di bumpy sini mungkin disclaimer aja, mungkin agak sedikit bumpy. Karena kita nggak ada muatan ya Pak. Oke, iya. Jadi mungkin terasa lebih Goyang, bumpy, ya. goyang-goyang seperti itu. Nah, transmisinya sendiri ya ada 6 percepatan, 1 sampai 6 dan 1 mundur. Gitu. Oke. Ini nggak ada axle itu ya? Hanya ada interwheel ya Pak ya. Interwheel aja ya. Inter axle nggak ada. Karena on road ya. Betul. Di sini juga nanti ada bisa tilting juga, teleskopik. Teleskopik, Ya, steering bisa. kenyamanan driver bisa disetting di sini. Tempat duduk masih manual ya. Manual ya. Masih bisa depan belakang. Reclining juga bisa ya. Ya. AC ini udah bawa. Saat ini yang semua unit di sini beberapa ada yang tidak AC karena nanti kan teman-teman customer bebas ya. Oh, Jadi ada beberapa pilihan. brand Denso, Thermo King dan sebagainya. Oke. Jadi bebas mereka ini. Di sini juga disediakan ini sebenarnya banyak-banyak tempat kosong, itu terserah nanti pemakaian ya. Itu pun di atas mau GPS atau apapun. Iya. Ya. Mungkin ada rig juga kalau di itu ya. HT. Betul. Di tempat penyimpanannya juga banyak. Jadi tempat speaker juga ada. Ini yang panjang ini buat tidur. Ya, untuk sleeper tidur. Oh, iya. Nanti ini agak maju nanti bisa tidur. Oke. Mau kita mulai? Boleh? Iya, kita coba ya. Boleh maju? Mundur dulu ya. Mundur dulu. Put. Oke. Kita mundur dulu supaya dapat Pandangannya cukup banyak nih dari ya, kameranya Filmnya. banyak, cerminnya banyak. cerminnya banyak. Bisa Supaya lihat di driver depan. lebih aware. Iya. Ini kita mencoba speed yaitu dengan cruise control juga dengan limiter. Yes. Mungkin nanti di sini karena saya cuma sekali, mungkin limit cruise control aja Pak ya. Iya, boleh.
bisa atur di tombol. Buat minusnya gitu ya. Plus minusnya bisa. Ya. Seperti itu. Nanti di obstacle zigzag, Ya. kalian akan lihat radius putar. Jadi kita bisa membayangkan nanti driver-driver di luar sana feelingnya membawa kendaraan yang panjang itu seperti apa sih? Oh Kan? iya. Gitu. Kita coba nih truk panjang tapi harus melewati obstacle. Kita harus feeling lihat buntutnya. Iya. Bahkan sambil ngebut pun kita bisa. Radius putar sangat besar. Bagus nih. Kelihatan spion juga ada. Ini obstacle bumpy. Ya. Jadi di sini kami menunjukkan apa bahwa truk ini memang torsinya besar. Iya. Jadi saya di sini akan bisa menggunakan 2 atau 3. Iya. Anggaplah di atas di depan kita bawa muatan, bebannya itu besar kan. Iya. Kita butuh torsi yang besar. Saya di sini akan menggunakan gigi 2. Dua. Tanpa harus menginjak gas, kendaraan bisa melaju, bisa melewati obstacle itu. Hanya mengandalkan torsi ya. Iya, hanya torsi. Kita bisa menggunakan 3, cuman ya agak cepat lebih bumpy ya. Iya. Karena ini tanpa muatan. Betul. Saya tidak perlu nginjak apapun. Iya. Hanya menekan setir saja. Di belakang terlihat sasisnya bisa bergoyang. Flexing dia jadi bisa fleksibel. Ya, mesin akan naik sendiri. Untuk menambah ini Iya, ya, torsinya. Kita akan mengatur sendiri. Jadi nggak usah takut mesin mati sebenarnya kalau Betul. kadar itu ya. Karena torsinya besar, tidak perlu khawatir. Kita akan mencoba Aksor yang menggunakan sistem ABS dengan Pak siapa? Aris Pak Aris, instruktur yang menggunakan Aksor tipe apa nih Pak? 4928T. 4928. Kita berjalan dulu mencari areanya. Itu jaraknya berapa pengeremannya Pak? Sekitar 15 sampai 20 meter. Dengan kecepatan 40 sampai 50. 40 sampai 50. Dari mulai pengereman sampai berhenti berapa meter? Kurang lebih 10 sampai 15 meter kalau nggak salah saya ya. Kemarin saya diukur sama IO-nya itu. Lumayan ini ya, dekat deh. Tapi kalau tanpa nggak licin, Iya. ya lebih pendek lagi Lebih jarak pendek lagi, pengereman. ya. Nah, itu kan hebatnya fitur ABS ketika mobilnya nggak nyampe dengan objek di depannya, setirnya masih bisa kita kendaliin. Tujuan utamanya Tujuan itu. utamanya. Nah, nanti juga saya akan memaksa untuk mengontrol kendaraannya supaya tetap lurus. Karena umumnya kalau roda terkunci, mobil hanya berjalan melalui momentum yang ada, bebannya yang mendorong. Tapi kalau rodanya berputar, masih bisa dikendalikan oleh setir, oleh pengemudinya. Itulah fungsi ABS pada kendaraan. Ya, kita memulai. Ya Pak, jalur udah clear, silakan. Lintasan di depan, pengujian ABS akan dilakukan di permukaannya licin. 50 km per jam. Pengereman selagi di bendera ini, ya pengereman, tapi setir masih bisa dikendalikan
sistemnya pun sangat dekat, jadi benar-benar terkontrol. Itulah sistem ABS yang ada di Axor 4928T. Tipenya traktor head ya Pak? Traktor head. 49 ton, 280 horsepower. Terima kasih Pak Aris. Siap. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, selain di lintasan on-road juga kita akan mencobanya di track off-road yang ada di Pagedangan BSD ini. Ya, Axor 2528 dengan mesin Euro 4. Dilengkapi dengan AdBlue. AdBlue ini merupakan cairan urea yang akan menetralisir NOx yang dikeluarkan dari pembuangan mesin diesel. Ya, kita berada di Axor 2528 ya. 2528 CX Dengan Bapak siapa? Imam Nugroho dari Imam Technical Nugroho. Support Driver Commercial Vehicle Indonesia. Ya, jadi kita akan dibimbing untuk mencoba obstacle-obstacle di sini untuk mencoba fitur-fitur yang ada di Axor Euro 4 ini. Ya, iya Pak. Oke. Ini di dalamnya seperti ini. Ya, silakan. Ada Alat pemadam api itu standar. standar dari ini dan ini ada aslinya juga ada. Masih tidak. Dan ada D-Flock ya. Diplo, interaxle, interwheel. Interaxle dan interwheel. Interaxle berarti dari gardan yang di depan dan belakang. Iya. Interwheel dari roda kiri dan kanan. Iya. Untuk menyamakan putarannya Iya. ketika menemukan kondisi jalan yang licin. Jalan licin. Iya. Atau Nanti- overspin. Nanti akan dicoba di lintasan yang cerukannya dalam, salah satu rodanya bakal menggantung dan kita akan mencoba dari interlock dari maupun interwheel, interaxle dan interwheelnya. Ya, kita siap-siap ya. Ya, kita mulai. Ya, sesuai prosedur sebelum jalan di klakson dulu. Ya, standar mining. Ya, Di hari ini kita bisa highlight nih Pak untuk Ya. penggunaan engine brake. oh ini engine atau brake. exhaust brake ya. Ya. Ya, jadi ada benefit penggunaan engine brake dan exhaust brake itu saat digunakan. Ya. Pertama, tentunya mengurangi kecepatan kendaraan. Ya. Atau kedua itu penggunaan brake lining Ya. akan lebih berkurang sehingga usia lebih panjang. Oke. Nah, unggulan ketiga ini yang menjadi unggulannya Axor itu dari sisi fuel efisiensi ya, karena selama dia penurunan dan ada aplikasi engine brake, selama itu juga fuel di cut off atau dihentikan, jadi lebih irit Irit, ya. bahan bakar gitu Pak. Ya, Jadi ya. tidak hanya safety tapi juga ke konsumsi bahan bakar Ya, yang terbantukan oleh engine braking ini. Engine brake ini secara otomatis atau ada tombol atau pedal yang diinjak? oke, pertanyaan kalau engine brake kita ada tuas di sebelah kanan, Ya. jadi cukup narik tuas, Ya. nanti akan ada informasi di layar itu permintaan untuk di aplikasi engine Oh brake. gitu ya. Nah, kapan dia mulai aktif? Ya. Prasyaratnya adalah di atas RPM 900, Ya. tidak boleh pedal gas ditekan, Ya. dan pedal rem tidak boleh ditekan. Oh gitu. Nah, Semua diangkat ya? dirilis ya. Braking efeknya, Ya. nanti teman-teman media bisa lihat di area jarum RPM yang warna kuning. Oke. Semakin tinggi RPM, maka daya pengereman semakin besar pula. Ya, semakin besar pula berarti bahan bakar yang ditutup juga semakin besar pula. Ya. Dia mengandalkan exhaust atau apa Pak? Ada dua mekanisme. Pertama adalah membocorkan kompresi, Ya. kemudian exhaustnya dipampat, ditutup. Oke. Ya, seperti itu. Dan fuel lain juga ditutup. Fuel lain ditutup secara elektronik manajemen sistem. Sama nomor. Radius putarnya berapa Pak? Radius putar 9150. Oh, sempit ya, lumayan. Jadi untuk narrow atau jalur-jalur sempit di proyek perkotaan ya cukup membantu. Bisa ya. Nah, cukup membantu. Ini yang kita naikin tipe apa Pak? CX. Ya, jadi kita naik tipe model yang line up terbaru. Kebetulan sudah Euro 4, jadi 2528 CX. CX. Contraction extra. Ya. Rigid ya. Construction. Construction. Untuk disiapkan Oh iya. sebagai jam umumnya dan truk Dan ya. truk ya. Ini sudah ada PTO. Bisa tipper ya. Ya, keeper. Ini simulasinya seperti nanti
di Sulawesi Selatan. Wah, Apa yang baru di produksi setelah batubara ya. iya. Betul. Nikel. Kita berharap jangan lesu lagi Iya. tambangan. Biar perekonomian naik lagi, masyarakat sejahtera. Nah, ini nanti dari sini kita bisa melihat implementasi penggunaan dari Interaxle sama Interwheel di area river cross. Jadi kita akan melintasi sedikit rendaman sungai. Jadi permukaannya licin dan tidak rata. Ya, Akan lihat Interwheel dan Interaxle-nya bekerja. Dia ada low range juga ya Pak, transmisinya. low range-nya terendah adalah di gigi crawler. Oh, crawler. Rasionya cukup besar, 14,5. Wah, 14,75 Ya, jadi- berbanding 1. Yes. Ringan sekali. Iya, Perangkat yang akan kita istilahnya gigi crawler. roller ya. Ini river cross. Simulasinya ada genangan air yang tidak rata. Ya. Nah, kita mulai masukkan aktivasi Interaxle. Interaxle tahap 1, kemudian Interwheel. Interwheel Ya, itu syaratnya harus tidak ada putaran baru kita bawa. dan berhenti ya. Ya, harus berhenti, tidak ada putaran di belakang. Di belakang. Saat licin, semua roda berputar dengan bersamaan. Biasanya kan roda cari yang lebih ringan dia. Maksudnya tidak akan naik. Nah, perlu diperhatikan begitu selesai, keluar dari kesulitan, keluar dari kondisi spin, Interaxle, Interwheel, harus Matikan. matikan. Tidak perlu kendaraan berhenti. Oh gitu. Kalau Ya. mematikan sambil jalan, Sambil jalan, tapi off-kan. untuk mengaktifkan harus berhenti. Ya, saat aktivasi pertama kali harus. Karena ada gigi-gigi yang harus dikerjakan, ya, dikunci istilahnya. Mekanismenya masih dokras ya, masih Iya. yang harus dibantu berhenti. Kalau mau rilis kan tinggal tarik. Yes. istilahnya. Ini area slope wheel untuk menunjukkan fleksi dari frame di lantai. Ini area uphill, Uphill, finish ya. untuk yang putaran pertama track panjang. Iya. Di sini juga kita bisa highlight salah satunya adalah gradability, kemampuan dia menaikkan. Ini menggunakan steering berapa? Ini cukup ringan karena kita beda ada beban di gigi 3 ini. Gigi 3 ya? Ya. Gigi 3. Kondisi di beban top itu Iya. ya bisa saja kita menggunakan ini ditonton. Iya. Kondisi slip, Iya. ya. Kondisi slip ya. Oh iya, slip ya. Slip ya. Iya. Tapi ini saya aktifkan Interaxle. Interaxle ya. Ya. Coba. Wah, yang slip udah nggak ada lagi nih, salah satunya. Ya jelas lah ya. Iya. Jadi semua yang ada traksi ikut membantu mobil ini atau truk ini berjalan. Ya. Tadinya ada kehilangan traksi di salah satu roda. Begitu Interaxle dan Interwheel diaktifkan, semua akan terkunci sehingga traksinya di semua roda belakang. Ini yang tipe 6x4 ya. 6x4. Kalau 6x6 roda depannya juga menggunakan jardan bergerak. Ini di titik ini downhill yang cukup ekstrim, kita bisa sedikit simulasi untuk engine brake. Di brake semua diangkat Ya. tanpa direm, tanpa direm, digas, tanpa digas. mengandalkan dari kompresi mesin. Ya. Ya. Oke, ini tahapan finish putaran pertama. Iya. Kita bisa masuk ke track berikutnya. Track berikutnya ini terlihat ada untuk pengujian atau simulasi D-Vlog. Ya, Ya D-Vlog ya, tadi gitu Interwheel dan ya. Interaxle. Jadi satu bahasa kita di blog, tapi di dalamnya bukan ada dua fitur. Iya. Excel dan Interwheel. Nah, lihat tuh. Ya, ini ada lubang-lubang kita kondisikan Lubang-lubang. sebagai open leg, close leg. Jadi kondisi full Excel itu apa namanya? Artikulasi ya. Ya, artikulasi. Suspensinya berartikulasi. Perhatikan di sasis bagian juga. roda, perhatikan di bagian roda. Nanti ada Rodanya. kondisi dia. Nah, slip. Nah,
Nah, itu. Oh, menggantung. Gantung ya. Ya, Ini pada saat saya paksa gas, kendaraan tidak bisa. nggak akan maju. Nah, terus bagaimana untuk mengantisipasi? Saya harus Aktifkan Aktif, kembali Interaxle. Interaxle. Wah, dia maju ke depan. Interaxle. Karena garden depan dan belakangnya sama-sama bergerak. Ini adalah tujuan obstacle yang dibuat ya. Lumayan dalam. Roda bisa menggantung, tapi dengan fitur yang ada tadi di vlog itu semuanya bisa terlewati. Rasa nih goyang-goyang di atas truk. Seru. Seru lah ya. Iya. Fun to drive. Dilepas lagi jalan. Ya, dilepas lagi Lagi jalan. tidak salah. Untuk mengaktifkan kita harus berhenti dulu tapi Kita masuk ke finish di uphill area. uphill tadi ya. Ya. Jadi fitur-fiturnya sudah kita highlight semua. Ya, merupakan salah satu ya unique selling point dari produk saat ini kita kenalkan model CX 2528 CX. 2528 25 ton DVW-nya dan Ya. 280 horsepower. Horsepower. Itu kode dari versi untuk tipe-tipe truknya. Ya. Ada tambahan dari Pak siapa tadi? Ini Pak Beni? ya cukup. Depan yang di belakang.